Bolehkah seorang pria mengejar harta, tahta, dan wanita dalam hidupnya? Ada pepatah mengatakan, seorang pria harus hati-hati dengan tiga hal ini, harta, tahta, dan wanita, karena ini bisa menyengsarakan hidupnya dan hidup orang lain. Ya, memang harta, tahta, dan wanita bisa jadi malapetaka dalam hidup kamu kalau kamu ngejar tiga hal itu untuk menuruti nafsu. Nafsu untuk punya banyak harta, nafsu untuk berkuasa, dan nafsu akan wanita. Kalau kamu berusaha mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara, cepat atau lambat hidup kamu pasti akan hancur. Contoh nyatanya, para pejabat yang hidupnya berakhir di penjara karena korupsi. Lihat raja-raja tiran yang diturunkan paksa oleh rakyatnya karena menggunakan tahtanya untuk kepentingannya sendiri. Lihat juga orang-orang kaya yang hidupnya serasa di neraka karena istri-istri dan simpanan mereka yang nggak bisa diatur. Jadi, apa kita nggak boleh mengejar harta, tahta, dan wanita? Jawabannya, wajib kamu kejar bro. Harta, tahta, dan wanita adalah motivasi kita untuk hidup lebih baik. Dan tiga hal ini, terutama harta dan tahta, nggak bisa dibantah. Hal ini jadi faktor penentu kualitas seorang pria. Dari zaman dulu hingga sekarang, cowok berkualitas adalah cowok yang mapan secara finansial dan punya status bagus di masyarakat. Ini benar, karena untuk punya harta dan tahta, itu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan. Harta, tahta, dan wanita bisa jadi motivasi kamu untuk sukses. Yang penting jangan mendewakan mereka. Jangan sampai kamu ngejar harta, tahta, dan wanita pakai nafsu. Ada banyak contoh pria di dunia ini yang berhasil mendapatkan harta, tahta, dan wanita tanpa menghancurkan hidup mereka dan orang lain. Contoh nyatanya adalah mantan Presiden Indonesia, B.J. Habibie. Hartanya didapat dengan cara yang halal, tidak terjerat kasus korupsi yang melanda banyak pejabat lain, yang serakah dan bernafsu untuk jadi kaya di atas penderitaan rakyat. Pak Habibie bahkan memakai hartanya untuk membantu riset anak bangsa, membuat berbagai lembaga pendidikan, intinya untuk memajukan lagi negara ini. Bicara soal tahta, B.J. Habibie juga menggunakan tahtanya saat menjabat sebagai presiden dengan sangat bijak. Dia nggak berusaha menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, berusaha menyelesaikan kepentingan bangsa sebaik mungkin. Turun saat waktunya harus menyerahkan tahta. Maka boleh dibilang, sampai sekarang, beliau dianggap sebagai salah satu presiden paling dikagumi dalam sejarah Indonesia. Gimana dengan wanita? Coba bayangkan, kalau kamu ada di posisi Pak Habibie. Uang banyak, status tinggi, bisa dapetin cewek manapun di Indonesia. Tapi Pak Habibie memilih setia pada istrinya, Bu Ainun. Ketika menikahnya pun, beliau benar-benar melakukan pertimbangan masak-masak, memilih istri berdasarkan karakter, yang bisa mendukung Pak Habibie di masa-masa sulit, suka maupun duka. Kalau kamu mempertimbangkan dengan benar, seorang wanita saja sudah cukup untuk membuat hidup jadi lebih indah bro. Tapi kalau menuruti nafsu, ratusan wanita juga nggak akan cukup buat kamu. Paham ya? B.J. Habibie adalah contoh nyata. Kalau nggak selamanya harta, tahta, dan wanita jadi kehancuran buat seorang pria. Sepanjang kamu nggak ditaklukkan oleh nafsu, panjang kamu mengejarnya dengan niat yang baik, dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan, harta, tahta, dan wanita adalah hal yang bisa membuat kamu jadi pria yang lebih baik. Human value, berani jadi lebih baik.